Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Pak, maaf mengganggu waktunya. Perkenalkan nama Iya, saya selamat malam, tidak apa-apa. Siti Fatimah Zahra dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Tujuan saya menelpon Bapak karena untuk mewawancarai tentang budidaya cacing. Apakah Bapak berkenan untuk saya wawancarai? Iya, boleh Mbak. Iya. Oke Pak, mengapa Bapak berinisiatif untuk membudidayakan cacing tanah? Jadi, budidaya cacing ini itu memiliki keuntungan dan manfaat yang ternyata cukup baik. Jadi pada awalnya tentu seperti kebanyakan orang mengira bahwa cacing itu tidak memiliki manfaat yang terlalu banyak, bahkan termasuk hewan menjijikan. Tapi setelah kami ketahui, setelah saya tahu, ternyata bisa dimanfaatkan dan memiliki keuntungan yang cukup membantu. Jadi keuntungannya ini lumayan besar, sangat besar. Dan dalam 1 bulan itu bisa sampai 1 hingga 2 kilogram begitu. Sudah berapa lama Pak Bapak berbudidaya cacing tanah ini? Untuk usaha ini baru dimulai kurang lebih 4 bulan. Lalu apakah Bapak mempunyai cara untuk membudidayakan atau merawat cacing tersebut? Terus Bapak ini mendapatkan cacingnya itu dari mana ya Pak? Apakah ada makanan khusus yang Bapak berikan kepada cacingnya? Jadi bibitnya itu didapatkan dari Kopindo dengan harga 70.000 per kilogram. Cacingnya ditempatkan pada media-media yang terbuat dari ampas aren. Lalu diberikan makan setiap sore hari 1 kali berupa ampas tahu yang bisa didapatkan dengan harga per karungnya Rp25.000 dan cukup untuk memberi makan cacing selama 3 hari. Apakah Bapak punya cara untuk untuk membuat cacing Bapak ini dapat berkembang biak secara banyak gitu? Untuk dapat berkembang biak secara banyak ya tentu yang pertama itu memastikan agar medianya yang berupa ampas aren tadi itu dalam keadaan yang lembab, tidak terlalu basah. Lalu juga harus rutin melakukan penyiraman pada medianya kurang lebih 2-3 kali sehari. Yang apabila pada musim kemarau, penyiraman itu bisa 1 hari 1 kali, dan itu pun dilakukan pada sore hari. Nah, untuk penyiramannya ini kami harus tetap menjaga kelembabannya Mbak, dan untuk itu kami juga melakukan metode membalik medianya atau mengaduk medianya setiap 10 hari sekali untuk membantu meminimalisir medianya itu mengeras dan supaya tetap menjaga kadar oksigen dari media tersebut. Selain itu juga dilakukan pergantian media setiap 6 bulan sekali. Dan cacing pun dalam yang saya lakukan itu cacing tidak saya berikan penerang gitu, karena cacing sangat menyukai suasana yang gelap. Jadi walaupun malam hari pun tidak diberikan penerang
seperti itu. Lalu Pak, bagaimana cara Bapak memanen cacing? Lalu setiap panen itu apakah per hari, per minggu, atau per bulan? Iya, jadi untuk panennya ini dilakukan dalam beberapa sesi. Iya, jadi kalau beberapa sesi ini dibagi menjadi 2-3 kali dalam 1 bulan. Caranya ya saat sudah besar, sudah saatnya dipanen itu diambil, lalu dipisahkan. Nah, setelah dipisahkan itu diletakkan di media yang baru dalam satu kelompok yang besar. Lalu setelah itu dilakukan karantina. Gunanya ya tentu untuk menjaga kadar kelembapan juga oksigen maupun nutrisi dari cacing yang akan dipanen tersebut. Gitu. Setelah dipanen, apakah Bapak ini menjual cacingnya atau dimanfaatkan sendiri? Untuk hasilnya setelah panen ini itu dijual kembali Pak ke pihak Kopindo selaku koperasi gitu. Kalau boleh tahu Pak, bagaimana ya Pak prosedur jual beli cacing tanah tersebut? Ya, jadi kita sebagai pembudidaya ya itu menyiapkan lebih dahulu cacing-cacing yang siap untuk dipanen dalam keadaan masih hidup tentu. Lalu setelah itu menghubungi pihak dari koperasi tersebut untuk memberitahu bahwa kami sudah melakukan panen. Nah, setelah tersebut akan datang lalu setelah berapa Pak harga per kilo dari cacing yang Bapak jual? Untuk harganya 30.000 per kilo. Ketika Bapak memulai usaha budidaya cacing ini, berapa Pak modal yang Bapak keluarkan dari awal, dan berapa juga omset yang Bapak peroleh ketika sudah mulai budidaya selama 3 bulan ini? Omset dan modal, kalau modal bervariasi. Jadi tergantung dari seberapa banyak cacingnya akan dipersiapkan, lalu media, tempatnya. Kalau saya waktu itu untuk medianya habis sekitar 5 juta rupiah. Lalu kandang 20 juta, 25 juta lah. Dan bibit cacingnya waktu itu yang dibeli saya persiapkan kurang lebih 50 kilo dengan harganya itu 70.000 per kilogram. Jadi waktu itu saat bulan kedua itu 50 kilogram saya dapat memanen. Dari 50 kilogram itu saya panen kurang lebih 80 kilogram. Lalu pada bulan selanjutnya saya panen meningkat drastis 280 kilogram saya panen. Seperti itu, badan yang dijual itu harganya per kilogram 30.000. Apakah Bapak tahu cacing yang dijual itu biasanya digunakan apa ya Pak oleh pembeli? Ya, jadi yang setelah cacing ini dibeli itu biasanya akan diekspor Mbak. Cacing ini akan diekspor dalam bentuk
kering yang nantinya akan dimanfaatkan untuk bahan-bahan kosmetik, lalu juga obat-obatan gitu. Bapak ini menjual berapa jenis cacing apa ya? Saya tiga jenis cacing. Ada lubricus yang cacing tanah ya, lalu cacing tiger, ada juga cacing African night crawler. Apakah setelah Bapak berbudidaya cacing tanah ini Bapak mengalami perkembangan ekonomi, Pak? Alhamdulillah, hasilnya ini sangat bantu perekonomian keluarga karena saya mendapat banyak keuntungan dari pesatnya perkembangan cacing-cacing tersebut. Nah, bahkan jika media ampas aren yang digunakan sebelumnya itu sudah tidak memiliki sari lagi atau tidak bisa digunakan, itu bisa dijual kembali kepada koperasi-koperasi yang menyediakan untuk diolah jadi pupuk. Begitu, Mbak. Oh, seperti itu ya, Pak ya. Ya sudah, Pak. Pertanyaannya saya cukupkan buat pada hari ini. Terima kasih ya, Pak, atas waktunya. Maaf juga saya mengganggu Bapak malam-malam untuk saya wawancarai. Iya, Mbak. Iya, tidak apa-apa. Maaf juga barangkali ini habis weekend jadi sinyalnya tidak terlalu baik. Iya, Pak. Terima kasih ya, Pak, atas waktunya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Mbak. Makasih. Ya, makasih ya, Pak. Ya.